Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah servisan ya, yaitu rice cooker Philips dengan kerusakan error menunjukkan angka E4 ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa. Dan kita akan melanjutkan untuk pembukaan. Ini dia tipenya. Oke, 4515 ya untuk tipe dari rice cooker ini. Oke, langsung saja kita coba seperti apa kerusakannya. Kata si pemilik, lampunya nyala semua ya. Coba kita tes. Oke, sudah nyala, memang benar ya, ini nyala semua dan di sini menunjukkan E4 ya. Jadi jika rice cooker ini menunjukkan E4, itu tandanya ada satu komponen yang tidak berfungsi ya. Karena dalam rice cooker ini ada 3 komponen sensor ya, yaitu sensor panas yang otomatis yang ada di bawah, dan juga sensor penguapan di situ ya. Itu juga termasuk sensor panas sebenarnya, seperti itu ya. Jadi letaknya ada di pintu dan juga ada di bagian tengah dari elemen besar ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita buka saja. Kita akan cari tahu kerusakannya di mana ya, karena saya sendiri juga belum hafal untuk kode-kodenya. Setahu saya untuk kode yang E3 itu kalau nggak salah panas berlebih ya, seperti itu. Tapi kalau untuk E4 itu ada salah satu komponen, entah komponen yang mana, tapi yang jelas salah satu komponen ada yang rusak atau mati ya, jadi tidak bekerja, mengakibatkan atau menunjukkan E4 seperti itu ya. Oke, sambil mengingatkan ya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke media sosial yang kalian punya ya, supaya lebih banyak yang tahu ya tentang rice cooker dan cara memperbaikinya, seperti itu ya. Bukan berarti saya mau menggurui, tapi ini hanya sekedar berbagi ya. Jadi berbagi yang saya ketahui. Meskipun untuk kerusakan pada perangkat elektronik cirinya sama, belum tentu kerusakan sama ya, seperti itu ya. Jadi perlu diingat, untuk perangkat elektronik walaupun kerusakannya sama, cirinya sama, namun untuk kerusakannya belum tentu sama ya. Oke, kita sudah membukanya, dan untuk soket atau konektor AC-nya kita lepas dulu ya dari tutupnya, biar mudah untuk menganalisa kerusakannya di mana. Oke, baik, ini sudah terbuka. Di sini ada modul PSU ya, dan di bawahnya untuk program utamanya, modul programnya itu ada di bawahnya ya. Oke, karena jika error seperti ini, kita akan melakukan pengecekan di komponen-komponen pembantunya ya terlebih dahulu, karena untuk modulnya saya rasa masih aman, walaupun belum tentu juga ya, karena bisa jadi ada jalur atau solderannya kendor, juga bisa mengakibatkan komponen-komponen yang lain tidak berfungsi, seperti itu ya, tidak menyambung atau tidak terbaca ada komponennya, seperti itu ya. Oke, kita cek untuk elemen besarnya, dan ternyata di sini masih hidup ya. Nah, ini dia masih hidup. Kemudian kita cek di bagian sini ada elemen yang ketutup ya, ketutup bagian atas, dan juga di sekeliling bodi ini juga ada elemen messenger seperti itu ya, yang fungsinya untuk menghangatkan. Oke, kita akan cek ke satu persatu ya. Di sini juga ada sensor yang otomatis ya, sensor panas, jenis resistor juga, yang mana dia bisa berubah nilainya jika suatu
suhunya mau menaik ya, suhunya naik atau turun, dia akan berubah mengikuti daripada suhu itu. Jadi untuk sensornya kita cek bagian elemen yang dia tutup dulu ini, dan ternyata masih menyala ya. Di sini terbaca 1K, agak tinggi juga ya untuk nilainya. Oke, kelihatan ya di sini masih hidup, yaitu nilai resistensinya 1K. Kemudian kita cabut dan kita tes untuk elemen messengernya atau elemen yang mengelilingi tabung ya. Oke, di sini juga masih hidup. Di sini terbaca 700 ohm. Jadi ini lebih panas ya tentunya ya, karena lebih pendek nilai resistensinya. Oke, baik, kemudian kita akan cek di bagian sensornya ya. Oke, untuk sensor ini untuk otomatis ya. Bagian otomatisnya yang mana untuk resistor ini nilainya berubah jika panas menaik seperti itu ya, ada panas tinggi gitu. Oke, kita cek jika resistensinya ada, berarti dia masih hidup atau masih nyambung. Entah jika dia bekerja, namun karena di sini langsung menunjukkan error, belum bekerja, dia sudah menunjukkan error, berarti kerusakannya mati ya, atau putus seperti itu. Jika kerusakannya dia tidak bekerja walaupun dia masih hidup, itu kerusakannya nanti jika dia dioperasikan namun sudah waktunya panas, namun untuk resistansinya tetap, jadi tidak berubah, itu masih hidup cuman tidak bisa bekerja ya. Oke, untuk di bagian pintu ini ya. Oke, di sini 0, tidak ada tanda-tanda koneksi. Jadi saya rasa kerusakan ada di sini ya, di bagian pintu. Sensor di bagian pintu rusak. Oke, kita harus membuka bagian pintunya terlebih dahulu. Oke, kita pastikan dulu ya untuk sensor ini apakah sensor sebagai saklar pintu atau sensor hangat ya, karena kita belum pernah membukanya. Jadi jika sensor pintu secara tidak langsung atau otomatis, jika pintu ditutup dia akan nyambung, namun jika pintu dibuka dia akan putus. Seperti di mesin cuci ya, sensornya sama seperti itu. Itu jika sensornya sensor pintu. Namun karena ini saya sendiri belum pernah membukanya, jadi kita akan cari tahu apakah sensornya jenis saklar atau bukan. Oke, baik, kita akan membuka bagian pintunya seperti itu ya. Apakah ada sensor pintu atau tidak ya. Oke, jika dilihat di sini untuk kabel-kabelnya mengarah ke atas semua, jadi saya rasa bukan sensor pintu ya. Berarti untuk rice cooker tidak ada sensor pintu. Jika dibuka tetap nyala atau tetap biasa ya. Namun sensornya sensor uap atau sensor panas ya. Ada kemungkinan uap yang naik seperti itu ya, dia akan merubah nilai resistensi daripada sensornya itu sendiri. Jadi kita akan buka untuk bagian pintunya ya, sensornya letaknya di mana, apakah benar di saluran pengeluaran uap seperti itu. Oke, untuk membuka pintunya kita tinggal congkel-congkel saja di bagian pinggirnya ya. Sementara untuk bagian sini kita buka dulu. Ini agak susah, ini sepertinya si pemiliknya juga tidak pernah membukanya ya. Jadi mungkin tidak pernah dibersihin seperti itu kayaknya sih. Oke, letaknya benar saja ya. Di sini kita bisa melihat ada suatu benda, mungkin itulah sensornya ya. Jadi di bagian pengeluaran daripada uap ini dia, untuk letak sensornya ada di sini. Kita akan membuka bagian pintunya.
Oke, kita akan buka bagian pintunya, kita pakai dry min ya, atau negatif. Ini dia sudah saya buka, dan ini dia nih ya, ini sensornya. Jadi bentuknya seperti ini ya, dia semacam resistor, namun yaitu jika ada panas nilainya akan berubah, resistensinya berubah. Oke, saya akan menggantinya terlebih dahulu ya untuk sensor ini. Jadi nah ini dia, saya sudah menggantinya dengan yang masih hidup ya. Ini masih beroperasi oke. Sambungannya belum pas ini ya. Perlu dipaskan dulu. Oke ya, setelah sensor ini kita pasang, kemudian kita akan mencobanya ya, seperti apa reaksinya, apakah sudah normal hidup atau belum ya. Oke, baik, kita rapikan dulu kabelnya, takut ada yang kecepit seperti itu ya. Ini nggak bisa ditutup juga nggak apa-apa, karena tidak ada sensor pintu pun. Kecuali ada sensor pintu, untuk menyalakannya wajib ditutup seperti itu ya, seperti pada mesin cuci ya. Terkadang juga seperti itu, ada sensor pintu, ada juga yang menggunakan magnet, ada juga yang menggunakan saklar seperti itu ya. Oke, kita akan mencobanya ya, semoga ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokkan untuk bagian stekernya. Oke, steker kita pasang, dan kemudian kita coba untuk nyalakan ya. Nah ini dia sudah menyala ya, dan tidak error lagi. Jadi memang benar kerusakannya ada di sensor bagian pintu. Jadi seperti itu saja cara memperbaiki rice cooker merek Philips ya, dengan kerusakan error E4. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe dan share. Oke, terima kasih. See you in the next video.